Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Heboh dan polemik. Tiba-tiba DPR dan pemerintah sibuk membahas rancangan undang-undang KUH pidana. Padahal beberapa tahun lalu sudah ditunda pembahasannya karena banyak demo. Salah satu yang menjadi bahan polemik adalah adanya pasal dalam rancangan tersebut yang mengatakan barang siapa menyerang kehormatan presiden depan publik diancam 3,6 tahun penjara. Atau kalau menyerang melalui medsos bisa kena 4 tahun 6 bulan penjara. Inilah yang menjadi polemik. Kenapa ini dibahas? Apakah ada kaitannya dengan menjelang Pilpres tahun 2024? Padahal Mahkamah Konstitusi sudah pernah mengeluarkan putusan pasal-pasal seperti ini tidak boleh ada dalam perundang-undangan kita sekarang maupun di masa yang akan datang. Bahkan di negara yang menjadi sumber KUH pidana di Eropa, di Belanda, pasal-pasal seperti ini sudah lama dibuang. Inilah Hot Room menyoal pasal penghinaan. Ironis, sungguh ironis. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang rencananya disahkan bulan Juli mendatang kembali menuai kontroversi. Setelah gagal disahkan pada tahun 2019 dan direvisi kembali, RKUHP ini masih akan menempuh jalan terjal untuk mendapat lampu hijau dari anggota dewan. Kenapa? Karena sejumlah pasal dianggap multitafsir, merugikan rakyat dan menguntungkan pemerintah. Salah satu pasal yang banyak diperdebatkan adalah pasal penghinaan yang kemudian melahirkan penggunaan kata-kata hinaan dan kritik. Pertanyaan, sejauh mana kata-kata tersebut disebut hinaan atau kritikan? Apa batasannya? Kalau masyarakat tidak bisa memberikan kritikan lagi, itu berarti kebebasan bersuara rakyat akan kembali terenggut seperti zaman Orde Baru. Bukankah kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak sebagai warga negara yang harus dilindungi? Wahai penguasa, apa kalian tega? Kami rakyat kecil semakin terjepit ini. Kalian tindas dengan aturan-aturan yang mengekang dan menyiksa kami. Oh, apa setelah ini Mr. Ius juga akan ditangkap? Untuk membahas topik ini, telah hadir malam ini di tengah-tengah kita. Yang pertama, Bapak Profesor Edi Hiare, Wakil Menteri Hukum dan HAM. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bang Hotma. Yang kedua, Bapak Agus Surono, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pancasila. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Bang. Yang ketiga, Bapak kita, Margarito Kamis, Pakar Hukum Tata Negara. Selamat malam, maaf ini hari Rabu, Pak. Berikutnya, Pak Muhammad Isnur, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Selamat malam, Bapak. Bang. Terakhir adik kita, Mas Adam Putra, Ketua BEM Fakultas Hukum UI. Selamat malam, Dek. Selamat malam, Bang. Bapak Wakil Menteri.
pertanyaan pertama adalah, memang apakah benar rancangan KUH pidana yang dulu ditunda sudah mau disahkan bulan Juli ini, dan apakah benar 2 pasal tentang menyerang kehormatan presiden itu bakal gol? Yang pertama, Bang, harus dipahami bahwa RUU KUHP ini dia bersifat carry over. Apa itu carry over? Melanjutkan yang lama? Melanjutkan yang lama. Ya. Dan sebetulnya di dalam sidang terakhir tanggal 19 September 2019 ketika itu ditarik dari DPR, sudah persetujuan tingkat pertama. Oke. Kalau sudah persetujuan tingkat pertama, maka berdasarkan proses pembentukan perundang-undangan akan tinggal disahkan di paripurna. Oke. Tetapi saat itu kan banyak menimbulkan kontroversi. Ya. Jadi setelah 2019 itu pemerintah dan DPR bersepakat untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait 14 isu yang kontroversi. Coba kita lihat dulu ini Pak, nih, ya. Inilah pasal yang polemik. Setiap orang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden atau wakil presiden dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan. Pasal 219 ini mengatur bahwa kalau menyerang kehormatan itu memakai medsos, ya, atau misalnya poster dan sebagainya, ancaman pidana 4 tahun 6 bulan penjara. Benar ini Pak? Sampai sekarang draft ini masih ada? Betul, masih dan ada. bakal gol? Kalau saya mengatakan ya, gol. Akan pasti gol? Ya. Waduh. Pertanyaannya, benar nggak ini untuk kebutuhan mau pemilihan presiden 2024 sehingga yang tidak setuju bugam gitu loh? Sama sekali tidak. Bahkan saya ingat persis ketika muncul isu ini tahun 2019, Ya. waktu itu kami tim ahli RKUHP itu dipanggil oleh Presiden. Ya. Waktu itu Presiden Jokowi mengatakan, saya ini tidak ada masalah kalau dihina atau tidak. Tetapi kita dengan tegas menyatakan ini bukan persoalan Presidennya Joko Widodo, tetapi Presiden siapapun kehormatannya harus dijaga. Ini is the matter of time. Ya. Jadi mengapa 2020 dan 2021 itu kita tidak masuk untuk membahas RUU KUHP, kita tahu betul-betul waktu itu adalah situasi pandemi COVID. Ya. Sehingga pemerintah menggunakan tahun 2020 dan 2021 untuk melakukan sosialisasi terhadap 14 isu krusial. Dan setiap sosialisasi kita selalu melibatkan DPR dan berbagai perguruan tinggi di 12 kota yang ada. Tapi kan sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal yang mirip. Betul. Apakah memang pemerintah dan DPR tidak mau tahu dan tidak mau patuh sama putusan Mahkamah Konstitusi? Dua hal yang berbeda. Ya. Dua hal yang berbeda. Ya. Yang diputuskan di dalam Mahkamah Konstitusi, Ya. pasal 134 sampai dengan 136 bis, itu dia bukan delik aduan, dia adalah delik biasa. Dan yang kedua, ada penjelasan yang kemudian kita atur di dalam RUU KUHP ini dengan tegas menyatakan dalam penjelasan pasal 218 itu bahwa pasal ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghambat demokrasi dan apabila itu disampaikan dalam wujud kritik terhadap pemerintah tidak dapat dipidana. Terima kasih Pak. Sekarang Pak Margarito, apakah 2 pasal dalam RUU ini bertentangan dengan konstitusi? Dengan segala hormat saya pada pemerintah dan DPR, saya mesti bilang konyol. Konyol? Konyol. Kenapa? Why? Anda tahu kalau Anda cek, kalau Pak Profesor Edi cek, Anda tahu Presiden John Adams menjelang dia berhenti dari jabatan presiden kira-kira kurang lebih 1 bulan, dia bikin Sedition Act. Ya. Itulah yang, undang-undang itulah yang digunakan untuk menangkap John Calender. Ya. Hanya karena dia menulis yang kira-kira kayak tadi itu. Jadi substansi pasal tadi kita mundur sampai pada tahun 1801. Pundur berapa ratus tahun kita ini? 200 lah. 200 tahun mundur. 200 tahun gitu Oke. ya. Itu tahun 1801, pasal persis seperti itu. Ya. Substansinya seperti Benar. itu. Tahun 1801. Itu John Adams. Tahu nggak, Sedition Act ini begitu Thomas Jefferson jadi presiden, dicabut. Karena ini memukul ini instrumen menciptakan monster bagi rakyat. Ya. Tutup mulut. Saya mau tanya sama pemerintah dan DPR. Bagaimana caranya pemerintah dan DPR memastikan bahwa kita ini orang-orang berharkat dan bermartabat? Ya. Ya, satu. Yang kedua, mengertikah presiden dan DPR sekarang konsep tentang presiden, konsep presiden itu nama jabatan atau nama orang? Ya. Itu mesti dibikin beres. Kategori yang pertama, saya tidak melihat reasoning ini. Bukan soal demokrasi dan tidak demokrasi. Apa yang mengatakan Anda memilih itu? Pasal kayak tadi itu ya. Inggris misalnya, penghinaan itu tidak boleh. Betul, tidak boleh. Sampai dengan sekarang, semua jurnalis tahu bahwa Anda tidak boleh sembarangan menulis bla 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 gitu ya. Kalau orang tersinggung, Anda diambil.
bukan sama sekali tidak dipertalikan dengan harkat dan martabat. Ya. Yang dipertalikan adalah tindakan itu mengancam tatanan bermasyarakat. Ya. Pemerintah ada di mana dan DPR ada di mana dalam reasoning soal pasal-pasal itu tadi. Ya. Itu yang mesti bikin beres. Yang ketiga, pasal ini sepenuhnya menghabisi kita. Tidak ada urusan dengan demokrasi dan tidak demokrasi. Karena Undang-Undang Dasar menjamin bang, saya, kita semua ini menyatakan pikiran kita, hasrat kita untuk kepentingan kehidupan dan macam-macam. Dan cara kita menyatakan hasrat kita dan segala macam itu ada berbagai cara gitu ya. Kita berkelompok, kita demo, kita menyatakan ini, menulis dan segala macam. Tadi elastis semua itu. Dan itu artinya, itu bermakna bahwa undang-undang ini jauh lebih buruk dari yang dibikin oleh Belanda. Bagaimana sekarang mereka memberikan batasan kritik dengan penghinaan? Bagaimana coba itu? Bagaimana sekarang? Itu tidak dijelaskan tadi itu. Jadi ini pasal sepenuhnya pasal jahat, pasal busuk, pasal paling nakal, paling rusak ini pasal. Oke, kita teaser dulu. Ketemu lagi sesudah yang berikut ini. Ketemu lagi di Hot Room. Bapak Profesor Agus Surono, tadi Pak Wakil Menteri mengatakan ini hanya melanjutkan kerjaan DPR yang dulu. Kalau Pak Margaret itu mengatakan ini pasal-pasal sampah, sudah ditinggalkan 200-300 tahun lalu di Amerika. Pendapat Pak Prof, Bapak kan ahli pidana. Ya. Menurut Bapak ini melanggar konstitusi atau memang ini ada unsur politis? Ya. Saya tidak menjawab dua-duanya karena saya tidak sependapat dengan apa yang disampaikan, bahwa intinya begini, kalau kita bicara mengenai norma, saya bicara norma, saya fokus substansi norma yang ada di dalam draft rancangan undang-undang itu 218 itu ayat 1 kan tadi yang disampaikan adalah ayat 1. Ayat 2-nya itu jelas memberikan satu definisi apa yang kemudian dikualifikasi sebagai satu delik penghinaan. Artinya bahwa kalau menyampaikan pendapat demi kepentingan umum dan kemudian untuk pembelaan diri itu tidak bisa dikualifikasi sebagai satu delik penghinaan. Masalahnya begini, sebentar Bang Hutan. Siapa yang mendefinisikan kepentingan umum itu? Siapa yang menginterpretasi kepentingan umum? Ada dalam penjelasan. Ada dalam baca penjelasan. Tapi sabar dulu, sabar dulu. Baca penjelasan. Itu selalu bisa ditafsir secara sesuka-sukanya. Bang Hotman kan tahu, dalam zona penerapan hukum ini, urusan intinya adalah interpretasi. Undang-undang sejelas apapun pasti bisa diinterpretasikan. Oleh karena itu kita selalu mengatakan membuat undang-undang adalah salah satu masalah. Masalah berikutnya itu interpretasi. Sejelas apapun. Tetapi kalau sudah dipagari dengan begitu ketat di dalam penjelasan, no problem. Oke Pak Agus, apa yang memagari sehingga menurut Bapak ini masih demokratis? Apa yang memagari? Ada batasan-batasan yang limitatif. Yaitu satu, bahwa ini adalah menyampaikan itu demi kepentingan umum. Demi kepentingan umum. Yang kedua adalah ada kaitannya dengan pembelaan diri. Tapi diperjelas lagi di dalam penjelasan norma pasal 218 itu. Penjelasannya itu secara detail limitatif. Kalau menyampaikan pendapat, menyampaikan kritik dan seterusnya, tidak bisa dipidana. Itu tidak bisa dipidana. Bedanya kritik sama menghina, jelas Pak? Sangat berbeda. Kalau yang menghina itu menista. Katakanlah misalkan seseorang menyampaikan penghinaan terhadap diri, martabat seseorang, itu dengan kalimat-kalimat, dengan bahasa-bahasa yang kemudian menggunakan terminologi misalkan. Ada muncul kalimat-kalimat kata binatang dan seterusnya. Itu adalah masalah. Kalau seorang nanti lawan politik dari calon presiden mengatakan, hei itu calon yang itu kerjanya kacau, tidak berkualitas. Ya. Itu termasuk penghinaan atau pencerahan kehormatan atau kritik? Kalau hal yang seperti itu, selama bahwa hal itu adalah sifatnya adalah hanya terkait dengan soal apa yang dilakukan, kebijakan dan seterusnya, itu masuk dalam wilayah kritik. Tapi kalau sudah menyerang pribadi, Agus Surono adalah demikian, itu pribadi. Oke, kalau menyerang pribadi, jangankan presiden, orang pribadi pun memang bisa penghinaan. Pasal 311. Betul. Kalau dibilang punya gundik 3, padahal gua 4 gitu, contohnya nih. Itu memang. Tapi kalau yang selama ini terjadi kan demo-demo yang bersifat menyerang polisi, menyerang kebijaksanaan, mengatakan tidak becus. Apakah itu termasuk penghinaan? Tidak termasuk, Bang. Itu masih masuk dalam kualifikasi kepentingan umum. Karena ini masuk dalam kualifikasi kritik. Sangat berbeda jauh. Jadi Bapak mengatakan bahwa harus dibedakan kritik dan menyerang kehormatan? Iya. Oke, Pak Isnur, bagaimana tanggapan Bapak? Bagaimana cara membedakan penghinaan dan kasih pendapat kritik? Pertama gini, kalau kita baca putusan MK detailnya, dalam pertimbangannya itu jelas mengarah bahwa jangan ada perbedaan kedudukan
Kalau presiden secara pribadi, misalnya Pak Jokowi atau siapapun tersinggung, jadi personal, bukan kedudukan sebagai presiden. MK ke sana arahnya. Ketika misalnya dengan berbagai pagar tadi yang Pak Agus sampaikan, tapi tetap ada posisi yang berbeda. Ketika mencantumkan presiden sebagai... Jadi menurut Anda, substansi yang dilarang oleh putusan Mahkamah Konstitusi persis sama dengan dua pasal ini? Yes. Tapi kalau Pak Jokowi... Pak Wakil Menteri juga mengatakan sama, cuma ada batasannya dalam penjelasan. Makanya, kalau Pak Jokowi sebagai personal, tersinggung, terganggu harkat martabatnya, dia bisa melapor. Benar. Jangan PSBY dulu melapor, PSBY datang sendiri. Tapi bukan sebagai personal presiden, sebagai personal. Nah itu yang kita permasalahkan, ada perbedaan kedudukan antara presiden dengan warga negara. Dan kalau kita baca, sebenarnya kan konstruksi hak asasi manusia dan konstitusi, yang dilindungi itu kan orang, bukan jabatan. Jadi gimana cara membedakan kritikan dan menyerang kehormatan? Makanya gini, kalau ada serangan, ada misalnya mengganggu harkat martabat Pak Jokowi sebagai personal, ya adukan secara sendiri dan nggak perlu pasal ini. Tidak perlu pasal ini. Karena dia adalah sama dengan warga negara lain. Yes. Kenapa pasal ini ada di Belanda zaman dulu? Konteksnya Belanda ini ratu. Ratu simbol kerajaan. Beda dengan pemerintah. Di mana pemerintah ya dia pengelola sehari-hari. Praktiknya Bang, dengan pasal yang tanda kutip ya, apa namanya seperti sekarang aja, ini banyak pasalnya yang lain. Banyak penangkapan. Apalagi kalau ada pasal ini. Kalau pasal ini hidup lagi. Ini menghidupkan pasal yang orang sudah trauma dengan masa lalu. Oke, Pak Adam, lu bakal ditangkap loh. Gimana tangkapan mahasiswa? Ya? Gimana? Ya, jadi gini Bang. Merasa terancam nggak dengan pasal ini? Oh sangat terancam. Sangat terancam. Karena begini, pertama pasal ini sudah jelas inkonstitusional gitu. Kenapa dibuatnya ini menjadi delik aduan, ini nggak membuat pasal ini tidak bermasalah. MK membatalkan pasal 134 itu karena 3 alasan. Mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kebebasan berpendapat. Menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum. Karena parameter penghinaan itu tidak jelas. Benar. Dan yang ketiga prinsip persamaan di depan hukum, equality before the law. Gitu. Tapi masalahnya begini Bang, sekarang itu dijadikan delik aduan. Apakah itu menjawab persoalan mengenai equality before the law? Tidak. Itu tetap pasal yang secara khusus melindungi presiden. Apakah itu tetap menyelesaikan permasalahan ketidakpastian hukum? Tidak juga, karena frasa penghinaan juga tidak jelas gitu. Dan yang ketiga, apakah itu akan mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi kita? Semua tentu gitu. Sekarang gini Bang, pasal ini menjadi delik aduan dan mungkin dengan segala hormat Prof. Edi dan Pak Agus merasa ini aman karena ini delik aduan gitu. Itu kita beranjak dari asumsi bahwa presiden tidak akan melapor gitu. Untung kalau Presiden Jokowi baik gitu. Tapi ini kita bicara RKUHP yang akan berlaku mungkin ratusan tahun ke depannya. Rezim akan berganti, pemimpin akan berganti. Bagaimana kalau itu digunakan gitu untuk membungkam gitu. Itu poin saya. Kita berasumsi presiden tidak akan melapor. Tapi Anda itu demo kritik atau menghina? Kritik Bang. Ya kritik tidak. Tapi gini, Prof. Edi. Begini, supaya saya mau nambah. Gimana? Begini. Supaya beres ini cara kita berpikir gitu. Kenapa presiden sekarang di dalam RUU, presiden itu dijadikan subjek orang personal gitu ya. Ini karena konsep king as a state, king as a nation. Ya raja ya negara, raja ya bangsa begitu. Karena itu raja dipukul, ya negara dipukul. Itulah pasal ini, dasar pasal. Itu yang bikin ini pasal yang tadi itu. Salah kaprah begitu. Di situ yang salah kaprah. Saya tidak tahu apakah pemerintah waktu bikin RUU ini undang orang tata negara dan tata negara ngerti konsep ini apa tidak. Ada baca buku Edward Cook, Sir Edward Cook. Jelas kok itu. Dan itu yang kemudian diubah menjadi rule of law. Gitu loh. Itulah yang orang bicara mengenai demokrasi bla 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 bla. Nah, kalau kita bertolak dari situ, kita mundur jauh lebih jauh lagi ke 1628 1670. Ini pasal ini. Betapa bodohnya bangsa ini gitu ya. Orang udah maju sejauh ini kok Anda start dari 16 sekian gitu. Kalau Amerika kan 1800, kok sekarang Anda start dari 1600. Gimana nih Pak Edi betapa bodohnya bangsa ini Pak? Ini hanya gara-gara Bapak mengatakan hanya gara-gara menjadi delik aduan maka itu tidak masalah. Jadi yang bodoh tapi dari segi konsep ini loh. Begini, yang bodoh itu bukan bangsa ini, yang tidak paham yang bodoh. Makanya saya mau katakan ada 3 raison. Sebentar. Kita ada 3 raison d'être. Mengapa pasal ini ada? Bang Hotma bisa bayangkan dalam KUHP di semua negara di dunia ada bab yang mengatur kejahatan yang melanggar martabat kepala negara asing. Kira-kira menurut Bang Homad, make sense nggak? Kepala negara asing martabatnya dilindungi, kepala negara sendiri tidak. Ibarat kita muja-muja tetangga, orang tua kita maki. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya bantah, Bang, isi KUHP di seluruh dunia itu sama. Kecuali dalam 3 hal. Satu adalah soal delik politik, 2 adalah delik kesusilaan, yang ketiga adalah penghinaan.
jangan kita bicara di Amerika segala macam teteh bengek. Pandangan Amerika terhadap penghinaan itu dalam studi kejahatan yang tidak dipahami oleh orang tata negara, dia adalah mala probibita. Kalau kita negara timur, penghinaan itu adalah mala inse. Di negara kita yang namanya penghinaan itu adalah rechtsdelicten. Sesuatu yang memang dari asalnya itu adalah suatu kejahatan. Berbeda dengan di negara-negara barat yang menganggap itu sebagai wetdelicten. Makanya di Amerika penghinaan masuk di dalam konteks perdata. Kalau presiden merasa dihina atau diserang kehormatannya, kan pakai ada pasal lain. Ada pasal lain, 310, 311 KUH pidana. Kalau bisa juga undang-undang ITE. Bang, itu yang paling mudah dibantah. Kenapa? Kalau abang pakai logika begitu, sekarang pertanyaan saya, orang mau membunuh presiden, kenapa tidak pakai pasal 338, pembunuhan biasa? Kan harus masuk pada makar. Kalau memang tujuannya makar. Tidak. Makar itu apa? Membunuh presiden. Itu lain hal. Kalau memang tujuannya makar, saya setuju. Kalau mau pakai logika yang sederajat, mengapa harus ada pasal makar? Pasal makar padahal ada pasal pembunuhan biasa. Karena apa? Di sini adalah personelek dari presiden, orang yang memang mempunyai harus dilindungi. Jadi mau saya katakan begini, ini tidak ada urusan dengan equality before the law. Karena apa? Presiden itu memang jabatan yang harus dilindungi. Kalau pertanyaan lebih lanjut, apakah pasal 3218 ini apakah presiden sebagai pribadi ataukah presiden sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan? Ini adalah personal lake dari presiden. Kita teaser dulu. Ini saya harus kuliah lagi nih. Buntu lagi semua otak gua nih. Padahal saya dokter cum laude loh. Kita kembali sudah yang berikut ini. Kembali lagi di Hot Room, Profesor Agus Rono. Saya sebagai, ibaratnya saya mahasiswa nih. Kalau tiba-tiba ada orang memposting di Instagram, disebutkan bahwa presiden punya pacar, punya aspri 55 orang lebih hebat dari Hotman Paris. Ya, kira-kira Pak, apakah presiden memakai pasal 27 ayat 3, pencemaran nama baik, atau nanti pasal 18. Itu termasuk menyerang kehormatan nggak? Padahal sudah ada pasal. Apakah yang mana yang relevan? Jadi saya kalau menjawab itu harus cermat sekali, Bang. Pertama begini, bahwa pasal ini ada, itu memang sejarah dan saya sudah membaca yang namanya naskah akademik ini. Pasal ini adalah dikualifikasi sebagai apa yang disebut dengan rechtdelik. Rechtdelik. Dan ini penting untuk dipahami ya, karena ini dikualifikasi sebagai satu rechtdelik. Maka presiden dalam hal ini adalah personifikasi. Personifikasi bukan presiden sebagai pribadi. Makanya saya tanya, oleh Pak. Oleh karena itu dalam melakukan atau mengkualifikasi apakah ini sebagai satu penghinaan terhadap yang namanya presiden sebagai personifikasi dari suatu negara, maka ini kalau memang itu masuk dalam kualifikasi penghinaan yang nanti bisa identifikasi berdasarkan penjelasan pasal 218 ayat 2-nya dan juga penjelasan norma pasal 218 ini itu jelas batasan-batasannya masuk dalam 218. Tolong Bapak, tolong dulu spesifik. Kalau seseorang memposting di medsos Instagram bahwa si presiden punya pacar, punya aspri 55 orang, itu jelas pencemaran nama baik. Menurut Bapak tolong dijawab secara real. Karena pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE atau kalau ini sudah disahkan pasal 218? Menyerang kehormatan nggak itu? Kalau yang dikualifikasi menyerang kehormatan dengan medsos 219-nya. Jadi ini yang berlaku, bukan Undang-Undang ITE? Bukan. Bedanya apa sama-sama menyerang kehormatan? Sudah ada undang-undangnya. Hal yang berbeda. Kenapa? Karena adresat yang dituju dengan penghinaan itu berbeda di Undang-Undang ITE. Kenapa? Kan itu presiden oknumnya gitu loh. Bukan, Bang. Jadi jelas di dalam adresat norma pasal 218 dan 219 jelas. Bedanya apa dengan pasal 27 ayat 3? 27 umum. Umum. Kalau ini jelas. Presiden. Gimana Pak Margarito? Bapak belum puas terus apa sebenarnya nih? Kenapa Bapak resah terus? Begini ini Bang. Abang itu presiden, abang dihina. Abang itu disebut presiden karena abang punya kerja melaksanakan hukum. Polisi, jaksa, semua anak buahnya Bapak. Lalu Bapak pergi sana, saya dihina itu. Kira-kira Bapak tidak melapor pada diri sendiri.
Apa tidak otoriter itu? Tidak tiran itu. Ya. Tiran. Jadi? Begitu. Jadi nggak masuk di akal ini reasonnya. Mau pakai tadi itu asal delik dan segala macam. Ini tiran. Tiran. Omong kosong nih pasal ini. Begitu. Soal tadi malah in se dan malah in prohibition. Ini kan soal konstruksi doang. Ya. Soal rasa level etik. Itu doang kok. Jadi menurut analisamu, tidak benar. Pasal ini dibuat untuk menghabisi kita. Dalam kaitannya dengan apa? Menghabisi kita menciptakan pemerintahan yang monster. Kita menciptakan pemerintahan yang near akuntabilitas dan responsibility. Transparansi omong kosong deh. Setiap saat bisa kita diambil dengan pasal ini kok. Semua pasal yang ada di pasal-pasal penghinaan ini. Pak Isnur gimana nih sih? Setiap hari kau bisa diambil katanya. Iya. Bisa diambil. Pada akhirnya kan gini, ketersinggungan bagi seseorang, presiden termasuk diantaranya, tergantung berapa lama, berapa tahan, berapa kuat dia menerima tanda kutip penyampaian dari orang yang menyampaikan. Seringkali dalam dan kita nggak bisa meninggalkan ini implementasi praktik, ya nggak bisa. Dalam hukum kita harus berangkat dari riset, dari keadaan, dari laporan perubahan hukum. Dan kalau kemudian tadi dibilang presidennya punya sensitivitas yang sensitif, ada yang mengkritik, dia rasa melapor, dia rasa menghina, lapor. Saya melihat gini, pasal 219 termasuk pasang poster di jalanan juga kena. Misalnya seniman, Bang. Bagaimana seniman mural yang memang menggambarkan secara sarkas? Kalau misalnya di bawah jembatan atau di kolong jembatan, di dinding ditulis kartunis, tapi ditulis wajahnya lebih jelek dari presiden. Iya. Itu kena pasal 219. Pada akhirnya presiden ketika tersinggung, dia merasa terhina, dia lapor. Artinya kalau 219 ini diterapkan RUU yang baru ini, kena kalau misalnya hidungnya rada kurang mancung, bisa sangat kena. Bisa sangat kena dalam artian sangat tipis pada akhirnya. Kebebasan berekspresi yang dijamin dan kemudian saya mau tanya ke Pak Menteri dulu nih, Bapak Wakil Menteri. Kalau tiba-tiba nanti Pak Presiden lihat di kolong jembatan di Semanggi ada foto lukisan yang benar-benar sangat tidak ganteng gitu loh, jauh ya. Kalau menurut pasal 219 memang bisa kena karena itu termasuk pasal menyerang kehormatan. Apakah itu yang dimaksudkan 219 ini? Saya kira tidak, karena begini. Pasal 219 itu substansinya ada pada pasal 218. Ya. Hanya persoalan medianya. Ya. Kalau 218 itu publik, artinya dia tidak menggunakan media elektronik, sementara kalau 219 dia menggunakan media elektronik atau teknologi informasi. Artinya apa? Ketika berbicara mengenai substansi penghinaan itu atau menyerang kehormatan atau martabat, kita akan melihat kepada 218. Sementara untuk 219 itu cara, media yang dia gunakan. Jadi kembali lagi saya katakan bahwa dimanapun yang namanya penghinaan itu adalah subjektif delik. Maksud saya menafsirkan mana penghinaan, mana kritikan itu yang jadi masalah. Tadi sudah. Saya kira sudah berulang kali dijelaskan. Sudah dijelaskan. Mengapa sampai penjelasan mengatakan jadi begini. Tadi yang dikatakan oleh Mas Adam itu sangat baik ya. Mengapa MK mencabut pasal ini kan ada 3 alasan. Satu bahwa untuk jangan sampai dia menghalangi kebebasan berekspresi. Untuk pencegah jangan sampai menghalangi kebebasan berekspresi, di dalam pasal 218 dan 219, dalam teori hukum pidana ada yang dikatakan dengan istilah rechtvaardigheidsgrond, alasan pembenar. Alasan pembenarnya di sini apa? Kalau itu untuk kepentingan umum, kritik itu dia tidak menghalangi jalannya demokrasi, itu tidak dapat dipidana. Jadi ada alasan penghapus pidana di situ. Oke. Untuk yang tadi dikatakan oleh Mas Adam. Yang kedua, bahwa kembali lagi, ini delik aduan. Delik aduan itu kembali kepada personal right daripada presiden. Oke, kalau gitu biar pemirsa ngerti. Kalau pasal 219 ini mengatakan, kalau misalnya taruh lukisan di dinding di kolong jembatan misalnya, wajahnya benar-benar jelek gitu loh, ya. Tapi disebutkan bahwa inilah foto Presiden RI, ya. Wajahnya tidak seganteng presiden. Itu kena nggak Pak? Kalau misalnya presidennya marah, kena. Kalau kembali kepada menggambarkan tidak sesuai dengan kenyataan, gambarnya dibikin jelek lalu mengatakan ini Presiden RI, seperti ini, itu kena. Secara subjektif presiden bisa kena. Tapi kan dengan pasal Undang-Undang ITE itu sudah ada pasalnya gitu loh. Begini, kenapa harus ada pasal baru? Tadi sudah dijelaskan, kalau ITE itu kan dia setiap orang.
Sementara kalau ini presiden dan wakil presiden. Jadi kalau begini Bang, kalau kita mau kembali kepada teori hukum pidana kan sebetulnya jawabnya mudah saja. Kita mengenal namanya concursus idealis. Satu perbuatan yang diancam dengan beberapa pasal. Itu dalam teori hukum pidana biasa. Maka bagaimana penuntutannya digunakan pasal dengan ancaman pidana yang terberat. Kan kalau begitu concursus idealis. Kalau concursus realis kan apa? Perbarengan perbuatan yang kemudian belum ada yang diputus. Gue pusing jadi, gue pikirannya kayak bagaimana cari duit aja jadi pengacara. Ya apa? Pak Adam mau apa nih? Izin menanggapi saja. Ya gimana? Saya langsung aja berusaha membuktikan mengapa pasal ini udah nggak relevan. Oke, silakan. Pertama saya merasa dengan segala hormat, jawaban Prof. Edi tidak menjawab gitu. Tidak menjawab apa? Bagaimana ini bisa tidak mengancam kebebasan berpendapat? Kenapa mengancam? Karena gini Bang, coba kita bayangkan konstruksinya. Presiden, dia bisa melapor, oke ini delik aduan. Oke dia datang ke aparat penegak hukum, dia bilang, saya dihina, dia melapor. Apakah aparat penegak hukum nanti berani bilang, maaf Pak, bukan itu kritik gitu. Secara konstruksi, coba kita bayangkan bagaimana ini akan applies nanti di society gitu. Bagaimana pengaplikasiannya dapat berjalan. Apakah aparat penegak hukum dapat mengatakan, artinya kalau kritik, Pak, gitu. Siapapun presidennya begitu ada pasal ini, begitu dia tidak suka, karena aparat adalah anak buahnya dia, pasti nggak akan berani aparat mengatakan ini bukan penyerang kehormatan, tapi ini adalah kritik. Iya, coba kita pikirkan apakah aparat penegak hukum berani gitu. Memang udah ditetapkan batas-batas seperti kepentingan umum menurut saya meskipun masih tidak jelas gitu ya. Kalau saya harus berani. Sebentar. Ini yang tadi saya mau menjawab Mas Isnur. Kalau kita mengikuti banyak pasal diuji di MK, MK itu kebanyakan menolak dan mengatakan begini. Ini bukan persoalan norma, ini persoalan penegakan hukum. Jadi penegakan hukum yang amburadul belum tentu secara mutatis mutandis normanya bermasalah. Pasal 207 yang diuji di Mahkamah Konstitusi itu MK menolak loh, Pak Margarito. Apa itu 207? Penghinaan terhadap penguasa umum ditolak oleh MK. MK dalam putusannya MK minta supaya delik ini dirubah menjadi delik aduan. Itu sebabnya kalau dibaca betul Bang Hotma yang disinggung oleh Mas Isnur dan Mas Adam, di situ kok tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. Jadi apa yang dilakukan dalam pasal 353 ini mengikuti perintah Mahkamah Konstitusi. Oke, Bang Hotman, izin menanggapi sebentar. Prof, baca nggak putusan MK? Sebentar. Putusan MK menyatakan itu delik aduan, betul. Pasal 354 delik aduan bukan, Prof? Delik aduan? Enggak, tidak ada dinyatakan dalam RKUHP kalau itu delik aduan. Disinilah yang tidak ada. Sebentar, saya mau katakan. Anda harus membaca pasal itu dalam interpretasi hukum pidana, ada namanya yang disebut dengan istilah titulus et lex. Titulus et lex itu kita membaca judul bab. 354 itu bukan pasal sekonyong-konyong. 354 itu, sebentar dulu, 354 itu dia satu nafas dengan 353. Artinya apa? Ketika 353 itu adalah delik aduan, maka secara mutatis mutandis 354 pun itu adalah delik aduan. Tidak perlu redundant untuk mengatakan itu delik aduan. Begitu, itu pelajaran semester 2 di Fakultas Hukum. Kalau begitu, enggak Bang, Prof. Edi membayangkan komunitas hukum di Indonesia itu mengerti hukum pidana semua. Ya harus mengerti. Sehingga membuat dosennya harus mengajari yang benar. Profesor. Bagaimana misalnya pengalaman Prof. Edi bersidang di pidana Ahok, beliau berpendapat tidak ada pidana Ahok, dipidana. Kasus Miliana misalnya, tidak ada pidana menurut ahli profesor hukum pidana, dipidana. Jadi kita juga harus melihat realita di mana hukum itu bekerja, hukum itu hidup, hukum itu kemudian ditafsirkan oleh banyak orang. Oke, kita break dulu, kembali setelah yang berikut ini. Temu lagi di Hot Room. Pak Profesor Edi, Wakil Menteri Hukum dan HAM, banyak kecurigaan. Kenapa draft rancangan KUH pidana ini seolah disembunyikan, tidak dipublish sampai sekarang orang nggak tahu yang dibahas yang mana. Apakah memang itu strategi? Langsung cop setuju atau gimana? Sudah sejauh mana sekarang draftnya ini? Bang Hotma, teman-teman, sampai detik ini tim pemerintah masih melakukan konsinyar. Untuk membenahi draft yang ada. Jadi kalau draft itu belum selesai kan nggak bisa kita buka ke publik. Apa salahnya dikasih ke publik biar jadi bahan perdebatan, biar lebih objektif? Sebentar dulu, kalau kita buka ke publik sementara masih ada perubahan, bukankah itu lebih bikin chaos? Tapi kan udah bulan Juli. Belum. Jadi begini, saya mau katakan sampai dengan detik ini, pemerintah sedang memperbaiki draft. Itu pada 5 hal. Satu, ada yang secara substansi kita rubah. Contohnya adalah soal penodaan agama. Itu kita rubah secara substansi. Yang kedua, ada banyak typo. Yang ketiga kan ada pasal yang kita hapus.
Kalau pasal yang ada pasal yang dihapus, ini kan automatically akan merubah. Tapi benar bulan Juli akan disahkan menurut rencana. Kesepakatan kita dalam RDP tanggal 25 Mei kemarin diperkirakan bulan Juli. Ya kalau bulan Juli kapan masyarakat kasih ini sudah mau bulan Juli Pak. Sekarang sudah mau berakhir bulan Juni. Apa ini sengaja? Mekanismenya adalah sesudah draft ini kita sisir dan kita perbaiki, akan kita serahkan ke DPR. Dan akan dilakukan pembahasan secara terbatas. Pembahasan secara terbatas inilah yang kemudian itu akan dibuka ke publik. Oh begitu, nanti tuh. Kira-kira kapan itu? Kalau misalnya ini sudah selesai, kita serahkan. Berarti dalam minggu depan itu akan dilakukan pembahasan. Wah, jadi bulan Juli. Sebentar dulu. Kita terbentur dengan masa resesnya DPR. Ya. Kalau memang betul belum selesai, maka belum tentu pada bulan Juli. Bisa sesudah persidangan Kita berikut. tunggu dulu yang terhormat. Oke, Pak Agus, bisa reasonable nggak suatu draft undang-undang baru akan dipublis sudah menjelang hampir disetujui? Apakah tidak lebih bagus dibuka ke publik? Bang, saya kalau tanya itu kan hukum tata negara, tapi saya ingin menjawab perdebatan kita malam hari ini itu adalah persoalan masalah norma dan soal masalah penegakan hukum. Itu sesuatu hal yang sangat berbeda. Nah tadi yang disampaikan adalah yang diskusi inti kita pada malam hari ini adalah norma. Kalau menurut saya soal norma itu clear menurut saya. Karena reasoningnya dan ini perdebatan sudah lama dari tahun 2001 selama saya selesai S2. Nah intinya yang ingin saya sampaikan bahwa untuk memagari soal masalah persoalan penegakan hukumnya bagaimana, ada pasal 220 itu di dalam draft rancangan itu dengan ini dikualifikasi sebagai satu delik aduan. Kalau ini bisa kita lakukan secara konsisten ya pasal 220 itu dan juga kemudian pasal-pasal yang lainnya, maka tidak akan terjadi kekhawatiran dari teman-teman ini bisa dilaksanakan sebagaimana cita-cita para guru-guru kita yang sebagai mendesain hukum pidana ini. Pak Margaretto, apakah menurut Bapak sengaja ini tidak dipublis padahal bulan Juli mau disahkan? Taktik pemerintah dan DPR agar jangan ada demo. Ini begini dulu deh. Pemerintah itu siapa sih? Ya pemerintah beliau. Presiden loh Pak. Presiden loh. Orang-orang ini pembantu loh. Karena itu dalam konsep tata negara ya. Disebut di sekretari kan. Menteri-menteri di Amerika itu kan sekretari. Karena pembantu. Pemerintah dari segi konsep tata negara presiden loh. Begitu. Jadi presidenkah yang melakukan ini? Ya, memang atas nama presiden beliau bertindak. Memang dia orangnya presiden. Kalau begitu presidennya jahat loh. Hah? Jangan dong, orang baik begitu. Orang baik. Oh, baik kan bukan soal wajahnya, tindak tanduknya, Bang. Tindak tanduknya loh. Oke, jawab dulu pertanyaan. Apakah memang itu kelewatan? Juli sudah mau disahkan padahal KUH pidana itu adalah masalah masih berantakan kayak begini, masih kayak berantakan ini. Masih berantakan kayak begini kan sekarang kan? Jahat. Jadi itu benar-benar Anda tidak setuju ya? Saya tidak setuju. Pak Isnur. Nah, karena itu saya sarankan kepada Presiden ini pasal-pasal yang ngaco ini supaya ada legasi dari beliau, cabutlah. Itulah barangkali yang akan dikenang sebagai orang hebat. Terima kasih, Pak Isnur. Bukankah dengan pasal 27 ayat 1 dan ayat 3 pasal 28 itu hukumannya jauh lebih berat daripada pasal di KUH pidana rancangan ini? Kenapa masih ada gitu loh? Ya makanya jadi banyak. Jadi kemudian padahal dia bisa pakai yang lain, dipakai yang ini yang baru. Dan itu menggambarkan itu menggambarkan paradigma bahwa presiden adalah raja, adalah ratu. Jadi dia simbol negara. Dia menganggap sosoknya bukan presiden sebagai republik. Di mana kedaulatan tangan rakyat. Tapi kan Pak Presiden kan sampai kepikir ke sana yang menjadi promotornya ini kan menteri-menterinya DPR. Makanya konsepnya kalau begini aja Bang. Abang bilang sama Pak Surya Paloh begitu supaya Surya Paloh bisikin sama Presiden. Ini lo salah lo Pak Presiden. Anda ini kalau usahakan ini Anda dikenal sebagai orang jahat loh. Begitu ya. Anda meletakkan tatanan yang rusak. Bang Hotma. Ya. Kalau kita mau pakai perbandingan, saya bisa sebutkan nih pasal penghinaan terhadap kepala negara dan pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum di sejumlah negara republik itu masih banyak. Di Italia masih ada tuh dalam pasal 278. Ada juga penghinaan terhadap penguasa umum pasal 290 di Italia. Di Turki masih ada. Ada nggak presiden? Ada nggak contoh di dunia di negara maju di mana presidennya membuat laporan polisi gara-gara kehormatannya diserang? Ada contoh nggak di Eropa sana?
Kalau menyebut contoh, saya belum melakukan riset secara mendalam, tetapi kita bukan berbicara soal penegakan hukum, berbicara soal norma itu masih Juridis ada. Formalnya ada gitu. Betul. Oke. Mahasiswa gimana? Gimana? Saya sedikit ada nafsu untuk ngomong, untuk berbicara. Ya silakan. Nafsunya tumpahkan sekarang. Jadi RKUHP ini kan tujuannya dekolonialisasi, Bang. Ya. Tapi kita terhadap bangsa sendiri melalui RKUHP kita lebih kolonial daripada pemerintah kolonial gitu. Kenapa kita lebih kolonial gitu? Saya jelaskan. Pasal 111 KUHP Belanda yang mengatur mengenai penghinaan raja dan ratu itu sudah dicabut tahun 2019. Alasannya kebebasan berpendapat dan berekspresi. Jadi bahkan di Belanda, pemerintah yang dulu menjajah kita, yang notabene raja dan ratu, itu simbol negara, dia mencabut pasal itu tahun 2019 karena dia menganggap itu akan mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dan saya sebentar Bang ya. Pasal 240 mengenai pemerintahan yang sah, kalau kita bandingkan dengan pengaturannya di Belanda, itu... Ini mahasiswa ngajarin profesor, ada 2 profesor di sini loh. Lu jangan macam-macam loh. Nanti mau saya bantah. Iya, yang diatur di KUHP Belanda, di pasal yang sama, di pasal pertama bab yang sama, itu yang diatur adalah hasutan, incitement gitu. Hasutan untuk melakukan tindak pidana atau kekerasan terhadap pejabat publik gitu. Dan itu berbeda dengan apa yang dilarang di Indonesia. Dan Belanda mengaplikasikannya berbeda di Hindia Belanda karena dia sadar dia ingin mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi kita untuk maintain order gitu. Yang Anda katakan mengenai penghinaan terhadap penguasa umum, Mas, itu oleh MK ditolak. Kalau MK ditolak itu logikanya bertentangan tidak dengan konstitusi. Pak Margarito tolong jawab itu deh. Oke. Sebentar Bang. Kalau MK menolak permohonan, itu artinya bertentangan atau tidak dengan Mahkamah Konstitusi? Tidak bertentangan, sudah selesai. Bahkan apa yang kita rumuskan hormat, kita membahas pasal yang berbeda. Saya membahas pasal 154 KUHP. Soal kekuasaan umum. Soal kekuasaan umum. Pemerintah yang sah. Pasal 154 KUHP. 154 sampai dengan 157 itu kita sudah bicara lain konteks lagi. Iya, tadi yang saya bicarakan adalah itu, di mana di Belanda yang diatur adalah hasutan gitu. Hasutan untuk melakukan tindak pidana atau kekerasan terhadap pejabat gitu. Dan itu berbeda. Itu beda lagi. Itu justru yang saya ingin sampaikan, Prof. Itu Belanda berbeda dengan delik penghinaan. Justru itu yang ingin saya sampaikan, Pak. Belanda dulu membuat pasal ini di Indonesia untuk melakukan kita semua, untuk maintain order. Dan kita mengadopsi pasal yang sama, persis dengan alasan yang sama. Kemarin kan mahasiswa demo tentang RUU KUH pidana ini ya. Kemarin demo? Iya, betul. Terus hasilnya apa? Kemarin kami merayakan ulang tahun Presiden Jokowi dengan memberikan hadiah berupa somasi. Somasi apa? Somasi bahwa apabila dalam kurun waktu 7 kali 24 jam sejak kemarin tidak dibuka draft RKUHP dan pemerintah tidak menyatakan akan meninjau pasal-pasal yang bermasalah, termasuk pasal-pasal di luar isu krusial, kami akan turun ke jalan. Siapa itu kami itu? BEM seluruh Indonesia atau hanya UI? Seluruh masyarakat sipil bersama mahasiswa. Begitu? Yakin kamu berani melakukan itu? Yakin. Oke. Pak Margarito, kalau pasal ini diteruskan terus, Pak. Bapak bisa apa? Dalam kehidupan, pasal ini pasti dan cukup beralasan untuk mengatakan menghambat transparansi, menghambat akuntabilitas, menghambat responsibilitas. Ada jalan yang terlihat cukup jelas menuju ke tiran. Menuju ke tirani. Tirani. Menuju ke tirani. Jadi bisa apa Bapak nanti kalau ini diterusin? Pak, mau gugat di MK? Bisa jadi percuma. Itulah yang saya katakan Bang Hotman. Kita ini kan sama-sama orang hukum. Bang Hotman, sabar sebentar. Ini kan kacau nih Bang Hotman. Ketua MK itu iparnya Presiden Jokowi. Nah kerjanya tiap hari adili tindak tanduk Presiden Jokowi, undang-undang kan? Nah di undang-undang kekuasaan kehakiman kan abang tahu. Hakim atau salah satu ketua atau majelis yang bertalian keluarga atau disebeda dia terlalu jauh. Begitu kan? Ketua MK itu cuma satu suara. Jadi begini Bang, Bang Hotman. Bang Hotman. Ini kita mesti jelas ini. Bang Hotman. Tadi Wakil Menteri yang bicara, silakan. Kita ini kan sama-sama orang hukum. Ya sudah ini disahkan, kalau tidak setuju pintu MK itu terbuka lebar. Itu lebih bermartabat loh. Di situ akan melihat siapa yang berpikir hukum secara benar di situ di Mahkamah Konstitusi. Tidak, Mahkamah Konstitusi tidak selalu. Mahkamah Konstitusi punya cara berpikir kan kita juga ngaco loh. Lalu kalau bukan MK siapa lagi yang kita percaya? Itu yang kita mesti pikirkan sekarang. Ini yang saya mau katakan. Itu yang mesti kita pikirkan sekarang. Begitu ya. Dalam beberapa kasus kita sedang berpikir bagaimana agar kita ada post review. Oke. Mohon maaf kepada para narasumber. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber malam ini. Ini memang perjalanan RUU ini bisa disebut masih panjang, tapi bulan Juli sudah dekat. Inilah masalahnya kalau hukum dan politik tidak bisa dipisahkan. Demikianlah akhir daripada diskusi malam ini. Jangan lupa menonton yang hot-hot di Hot Room setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Metro TV.